Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, dan semoga senantiasa kita bisa istiqomah dalam rasa syukur ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita akan kedatangan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan ampunan, dan bulan yang dinanti-nantikan karena dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan. Dalam menyambut bulan Ramadan ini, mari kita selalu bersenang, berbahagia, karena kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu bulan Ramadan. Ya, karena apa? Banyak di antara saudara kita sebelum Ramadan sudah Allah panggil. Gino betul? Karena banyak dari saudara kita sebelum Ramadan datang Allah jemput dengan maut. Oleh karena itu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai rasa syukur dalam menghadapi bulan Ramadan, kita itu harus punya target. Enggak ada target. Napa targetnya? Oh, Pak, pengen duit mobil misalnya, saya. Tapi target pada bulan Ramadan ini yang utama adalah ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah target yang utama. Kalau Ramadan yang lalu sering ketinggalan sholat jamaah, kalau Ramadan yang lalu mungkin ketinggalan dalam bersedekah, kalau Ramadan yang lalu mungkin banyak ketinggalan dalam kebaikan dalam membaca Al-Quran, maka kita targetkan bulan Ramadan ini, monggo sami-sami kita memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Nopo target yang pertama, coba kita target piyambak-piyambak niku boten ketinggalan sholat tarawih. Sholat tarawih pada malam hari dan sholat duha pada pagi hari. Kita target tarawih ini kali 1000, monggo. Lek boten kuat ngaten nggih lungguh boten napa-napa. Aku isin gak kuat dengkulku. Nggih lek boten kiat kali lenggah salate. Misalnya mantun sholat wajib kuat ngatek, sholat tarawih duduk lenggah boten masalah. Yang penting bugi. Yang penting kiat datang ke jamaah sholat tarawih. Sholat duha yang boten target kita misalnya biasa 2 rakaat. Dah 8 kiat gue. Alhamdulillah. Sering berarti ibu-ibu. Masya Allah. Kan sebentar, sinetron sak jam 2 jam kawal. Nanti antrian beras sak jam yo kawal. Sholat duha kan paling buatan sampai setengah jam 8 rakaat. Kemudian ingkang nomor kali yang kedua, rutin membaca Al-Quran. Misalnya kiatnya 1 juz. Ibu-ibu wonten sing kiat 5 juz sedinten nggih. 5 juz kuat Pak. Pak Anton. Alhamdulillah, masyaallah. Malam Pak Anton nggih. Habis maghrib 5 juz sampai pagi. 5 juz sudah Pak. Masya Allah. Habis maghrib sampai jam 10 sudah 5 juz. Hebat, Masya Allah. Alhamdulillah. Perlu ditiru nih, ternyata wonten. 10 juz kuat Pak Anton. Masya Allah, Alhamdulillah. Luar biasa. Nyambung habis subuh ya. Jadi 5 juz ya.
10 juz kuat Pak Anton, alhamdulillah. Ini target pribadi, ya Allah saya target. Jadi ibaratnya ini sebagai rasa malu kita kepada Allah, nyuwune macam-macam, ya Allah paring masalah saya ya Allah. Ya Allah, tumpasakan mobil Alphard ya Allah. Saya mboten napa-napa, tapi ibadahnya gini target. Ya Allah, mungkin kula diparingi kuat ngaji bendinten misalnya 1 juz, 3 juz sampai 10 juz mboten napa-napa. Karena itu target pribadi ya, sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, selalu sholat 5 waktu secara berjamaah. Nah, saya berjamaah sholat 5 waktu ya, sholatul jamaati afdhalus sholatul fardhi bi 27 darajah. Jadi sholat jamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian dengan 20 pahala pinten 27 derajat. Allahu akbar, Allahu akbar. Cepat-cepat pun. Pokoknya saat dereng azan tarhim pun siap-siap ya. Kok sakit karena kita menyiapkan panggilan Allah. Datang Mekah Madinah rugi lah azan pas dugi wae. Paling 2 jam saat derenge wis dugi. Nah, wis teko wis siap-siap eman. Nggih, sami mawon teng mriki nggih jane eman nek tinggalkan salat jamaah di masjid. Masjidnya jauh wonten musala, nggih mau salat niku diuripi. Ya diadakan jamaah. Nggih. Kalau mau menapa salat di Batu Urip nggih, ketelat mriki. Kemudian ada jamaah menyapa kula dan lain-lain. Ternyata dia yang mbak itu golek salat subuh teng Tanggul. Saking Batu Urip salat subuh teng Tanggul. Nah, berarti dia paham salat subuh niku salat yang masya Allah. 2 rakaat sebelum salat subuh niku pahalanya lebih baik daripada dunia saisine. Nggih. Kaget lho ya Allah, kalau mau dari sakit nglambani ngoten niku. Jadi salat jamaah subuhnya di Masjid Tanggul biasa itu. Masya Allah. Jadi ngoten. Itu salah satu cara dia untuk mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima terkait ibadah sosial, misalipun mulai dari berbagi senyum kepada tetangga, sak koncoan, boten merengut, ya ini kok sedekah termasuk. Ya, kecuali senyum piyambak lah itu lain. Ibu ya, mau cek berapa guyu kakak malah. Ditakoni punya apa guyu. Hanya kelihatan guyu-guyu dewe wajar. Nah ini kalau ngiris berapa guyu-guyu dewe lah temen dah. Eleng-eleng wae. Jadi senyum yang paling baik itu kepada saudaranya. Tabassumuka li akhika shadaqah. Kan itu nggih. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Baik sangka. Ketika ketemu seseorang baik sangka. Baik sangkanya apa? Jangan merasa lebih baik daripada orang lain, itu kuncinya. Kalau kita merasa lebih baik kepada orang lain, ada perasaan begitu, itu setan ganggu. Cepat istighfar, astagfirullah. Istighfar. Karena apa? Bisa jadi orang yang kita buruk sangkai, kita anggap lebih kecil dari kita, dia masuk surga duluan, dia lebih baik di mata Allah, karena seorang tidak tahu. Seseorang tidak tahu bagaimana akhir hayatnya. Oleh karena itu kepada siapapun tetap senyum. Kemudian yang keenam adalah rutin bersedekah setiap hari. Nanti bulan Ramadan kita rutinaken. Bersedekah yang kita punya pun teng griya wonten apa? Waduh kula niki saiki wis tanggal 6 nggih, tanggal 6 nggih niki nggih sing bayaran nggih. Beras muda, gula muda nggih Bu. Minyak muda Bu. Nah, buat usang goreng-goreng jenengan mangke dikukus mawon nggih lebih sehat. Ambil manfaatnya mawon ya Allah. Berarti ngengken dikukus mawon saya. Nggih terong dikukus. Saya Pak Anton nggih. Tempe dikukus, saya tahu dikukus. Kok beras saya dikukus kok didang kok. Lauk dikukus bisa. Praktik goreng. Beras
Indonesia lucu kan, yang luar negeri yang ngerti kesehatan itu kaget. Indonesia heran, beras mari dikukus digoreng. Goreng ini wonten minyaknya. Nah minyak itu bisa menghambat peredaran darah dalam tubuh kita. Jadi aku minyak itu goreng bolak-balik misalnya. Jadi mulai saat ini dengan mudahnya kabeh ini kita disuruh oleh Allah untuk sehat. Pulau oleh adan mungkin. Pulau paringi beras, wonten beras, wonten telo, pulau campur. Kadang wonten tahu, pulau campur. Jadi sekali jalan itu wonten telo, wonten tahu nih. Lho nggih, sekali adat wonten telo, wonten tahu nih. Kadang pulau campuri benahong, kadang bawang putih dicampur teng terigu. Udah diopo, nggih tadi panganan. Lah gitu. Kabeh niku cuma perasaan ae teng weteng nggih insyaallah sami mawon dan lebih sehat. Malah sing saya terus dokter itu akbar diparingi jeruk nipis dan apa lemon. Kok macam-macam. Oke. Ya sekali jalan kan manfaatnya kan. Jadi jadilah beras organik, beras yang sehat, nasi yang sehat. Ya. Jadi boten carane nggih lek pengin awet nggih sekali atang campurin telo ungu nggih ada kan sedaya nggih pinten sekilo sakniki 50.000 berarti semerap berarti wis tau pasaran ibu-ibu. Alhamdulillah damel camilan nggih lah lek boten saged sedekah napa ya sedekah telo ungu nggih sae dikukus paringaken entah teng musala nggih biasa kan wonten darusan teng mriki nggih rutin wis. Jadi wonten kalau tidak punya, telo nggak punya, ternyata panjenengan nggak ada tanaman temulawak, beras kencur, kunir, lah ini mau dijebol bu, jenengan parut, dijamoni tonggone bu, ke, beda ngomel lah kan, ngerti ke, beda rasa, ini doyan mangan, ke, hilangi stres, ini temulawak kan hilangi stres, bu, makanya disebut temulawak, temu guyu-guyu, ini kang saya kangge liver ngurangi stres temulawak niku. Saya itu kangge diabetes nggih saya atau dia. Nah, bagus. Jadi mau gampang sedekah itu tergantung kita. Tidak harus berupa wah makanan serba enak. Wonten apa yang kita punya di belakang niku wonten nanti dicari wonten. Wonten ono broto wali cocok. Kang sinten kang yang sing kang cerewet. Lagi tau gore sing ngamukan jadi kan jamane Botra Wali nggih sing kurang mangan. Jadi sedekah itu apa yang kita punya. Punya rumput sedekah rumput nggih sae. Mboten apa-apa. Jadi banyak yang bisa kita lakukan dalam bersedekah. Duwene banyu mateng mboten apa-apa. Sediakan sak botol banyu mateng teng musala wis digodhog misalnya. Sae to saya kan wonten tiap orang wonten sing tahan air gelasan nggih kadang pilek ya lek air jenengan godhog piyambak damel kajeng ambune kan seger nggih harum nggih tapi saiki jarang gunaan nggih. Lah kemudian selanjutnya yang kepinten Bu ketujuh nggih salat tarawih di masjid nggih sampun. Yang ke-8 memberi makan orang-orang yang buka puasa nggih dengan kurma nggih. Pun siap kurmane nggih. Oh derek. Nggih segera pesan. Insyaallah siap nggih. Saturudin siap nggih. Insyaallah dicatat Saturudin nggih. Pun telat kurmane. Kurma itu makanan yang paling sehat insyaallah. Makanan yang bergizi, makanan kurma barokah insyaallah nggih. Bahkan bayi yang baru lahir mawon ditahnik kalian apa? Kurma. Kemudian selanjutnya yang lek butuh kurma nggih wonten mangke so kali promosi Saturudin insyaallah. Kemudian yang ke-9 misalnya nggak ada rezeki saged bagi-bagi Al-Qur'an ya, saged mushaf. Jadi Al-Qur'an itu kisaran wonten sing 45 50 bisa saged. Kemudian yang terakhir itu apa? Membaca amalan atau rutin ya, zikir maksur, zikir yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sing ringan-ringan apa mawon. Misalnya sebelum tidur baca apa? Surat An-Nas, Al-Falaq, Bu, Al-Ikhlas ya.
kemudian ayat kursi ya. Jadi niku persiapan kita. Diulangi malih. Jadi persiapan bulan Ramadan apa wau pertama boten tidak ketinggalan sholat tarawih ya, sholat duha okay. Kemudian yang kedua membaca Al-Qur'an ya. Terjadi bisa khatam sehari 3 juz berarti 10 hari khatam, belajar sehari 5 juz atau suaranton atau 10 juz 3 hari khatam. Kak kesel insyaallah boten. Lek kesel nyuwun kepada Allah, ya Allah paringono kula niku saged khatam 3 hari sekali atau 10 hari sekali. Ngoten minta kepada Allah. Allah yang memberikan kekuatan nggih. Kemudian ketika sholat 5 waktu berjamaah. Yang keempat apa? Rutin sholat sunnah rawatib. Oh iya gini. Rutin sholat dereng niku nggih. Rutin melakukan sholat sunnah rawatib. Nah, ini penting. Sholat sunnah ini kita anggap wajib aja, betul apa-apa. Walaupun hukumnya sunnah, karena mementingkan sholat untuk menghadap kepada Allah. Misalnya saat dari asar 2 rakaat, saat dari zuhur bisa 4 rakaat, salat zuhur 4 rakaat saged. Ya 2 rakaat ngoten. Ya insyaallah ketika sholat zuhur sebelum sholat zuhur niku 4 rakaat, setelah sholat zuhur 4 rakaat insyaallah terhindar dari siksa api neraka. Jadi ini putar gitu ya, setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat, dan buat saya tenggeriyo 2 rakaat ya. Habis misalnya kejeding wudu langsung sholat. Kemudian yang kelima ya ibadah sosial, berbagi ya, senyum ya, dan lain-lain. Artinya berseni hati. Yang keenam rutin bersedekah setiap hari. Yang ketujuh sholat tarawih di masjid. Yang kedelapan memberi makan orang-orang yang berpuasa. Yang kesembilan membagikan Al-Qur'an yang ganda atau lain itu pun. Kemudian yang terakhir dari tadi 9 rutin membaca amalan doa surat-surat pendek sebelum tidur. Nah ini kadang kadang yang sering lali sebelum tidur terus ngantuk lali dulu langsung plok hilang guys. Jadi monggo kita sekalian mugi-mugi oleh Allah Subhanahu wa taala diparingi istiqomah, diparingi kekuatan menjalankan ibadah di bulan Ramadan. A'udzubillahi